Ya, timnas Indonesia pada akhirnya tergabung di grup B kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana tim Garuda akan reunian lagi bersama Arab Saudi dan Irak, tentu untuk memperebutkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Jelas dalam hal ini kita patut bersyukur dulu. Paling tidak kita tidak segrup bersama Qatar yang super penuh kontroversinya. Terlebih peluang kita di round 4 jelas cukup terbuka walaupun sulit. Sebab secara garis besar, kita udah paham gimana cara main kedua tim pesaing ini. Terlebih timnas Irak sendiri kini juga ditangani pelatih baru, yaitu Graham Arnold. Pelatih yang ketika menangani timnas Australia waktu itu, dan berhasil kita tahan imbang 0-0. Lantas gimana reaksi mereka usai tahu segrup lagi bersama timnas Indonesia? Ya, drawing round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 telah dilaksanakan. Tempatnya yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Timnas Indonesia sendiri dihadiri dan diwakili oleh Patrick Kluivert. Nah, semula banyak yang khawatir kalau Indonesia akan satu grup dengan timnas Qatar. Ya, biarpun supporter kita banyak juga kalau main di sana, tapi semua juga harus paham bahwa Qatar ini emang terkenal licik. Bahkan semua peserta ronde keempat juga tahu akan hal itu. Bahkan banyak tim yang ogah ketemu timnas Qatar, bukan karena mereka hebat, tapi lebih kepada faktor non-teknis. Bahkan tim sekelas Irak saja malas ketemu mereka. Nah, di round 4 nanti, Indonesia sendiri tergabung di grup bersama kawan kita Irak, serta Arab Saudi yang bertindak sebagai tuan rumah. Jika melihat situasi yang ada, di atas kertas harusnya kita tidak perlu takut untuk optimis menang. Sebab untuk Arab Saudi sendiri, kita sudah paham karakter main mereka. Kemudian dari pertemuan di round 3, kita juga tidak pernah kalah, dengan catatan sekali imbang dan sekali menang. Bahkan jika melihat harga skuad kita sendiri, di ronde 4 ini, Indonesia menjadi tim termahal kedua setelah Uni Emirat Arab. Nah, kalau timnas Irak ini, kita dari ronde kedua sampai ketemu di Piala Asia kalah mulu. Tapi sisi positifnya mereka sudah ditinggal pelatih lamanya Jesus Casas, dan diganti oleh Graham Arnold yang sebelumnya melatih Australia. Ya, bagi pelatih Arab Saudi sendiri, mungkin adalah kesempatan baginya untuk balas dendam. Sebab ketika itu dia harus malu karena Arab kalah 2-0 oleh Indonesia di GBK. Meskipun begitu dari sisi permainan, ia juga mengakui Indonesia punya sistem pertahanan yang rapi. Apalagi menurut pelatih Arab Saudi, Indonesia memiliki kapten sekelas Jay Izzas. Namun dibalik itu, Arab Saudi sekarang punya keuntungan sebagai tuan rumah. Dan dengan begitu, ia berharap semua bakal berjalan mulus. Walaupun di satu sisi ia juga perlu waspada, karena pastinya daya main Indonesia akan berbeda, mengingat pelatihnya sekarang adalah Patrick Kluivert. Kemudian kita bahas tentang timnas Irak. Nah, mungkin kalau yang ini kita punya rekam jejak yang buruk. Gimana tidak? Di round 2 hingga Piala Asia Senior, kita sama sekali tidak bisa menang. Sehingga biar gimana pun mereka paham gimana cara mengalahkan Indonesia. Tapi sekarang kondisinya jelas berbeda. Apalagi kedua tim sama-sama punya pelatih baru. Indonesia dengan Patrick Kluivert, sedangkan timnas Irak dengan Graham Arnold. Nah, untuk Arnold sendiri, tentu kita semua masih ingat betapa sebelnya dia ketika masih menangani Australia, di mana hanya bisa main 0-0 lawan kita. Terlebih untuk sekarang, dia juga masih adaptasi dengan skuad Irak. Namun melihat ini semua, ia tetap yakin kalau Indonesia bukan lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah. Dan menurutnya, PSSI pastinya akan berusaha menambah kekuatan demi misi lolos ke Piala Dunia.
Lebih lanjut, pelatih 61 tahun tersebut memuji sosok Erick Thohir sebagai orang yang kaya. Selain itu, Erick Thohir dinilai jadi sosok yang royal demi mengembangkan sepak bola Indonesia. Di Indonesia, mereka punya ketua yang sangat kaya dan mereka menginvestasikan uang yang sangat banyak di sepak bola. Ucap singkat Graham Arnold ya. Sebagai pengingat lagi, kalau round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025, di mana 6 tim ini nantinya akan bertarung untuk memperebutkan 2 tiket langsung ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di balik itu pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memastikan kabar kurang menggembirakan menjelang bergulirnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana penyerang Ole Romeni dipastikan tidak bisa memperkuat skuad Garuda dalam 2 pertandingan krusial yang akan digelar pada Oktober 2025 mendatang. Alasan itu karena Ole Romeni harus melakukan operasi pada kakinya akibat cedera di Piala Presiden kemarin. Tentu saja pukulan besar bahwa Ole tak akan berpartisipasi di laga-laga nanti. Ia bermain dengan baik untuk Indonesia. Sayangnya cedera. Kami punya plan B, tetapi saya belum bisa katakan sekarang. Kami harus persiapkan diri dengan baik dan itu hal utama, ujar Kluivert. Ya, meski menyayangkan absennya Romeni, Kluivert menegaskan bahwa tim pelatih telah menyiapkan rencana alternatif. Opsi tersebut tidak hanya berupa pemanggilan pemain baru, namun juga memaksimalkan potensi pemain-pemain yang sudah ada dalam skuad. Ya, semoga saja Erick Thohir secepatnya bisa menemukan pemain baru, khususnya sosoknya yang sebagai penyerang. Meski di sisi lain kita punya Rafael Struijk dan Ramadan Sananta, namun keduanya belum bisa memuaskan pelatih Patrick Kluivert. Jadi menurut kalian, siapakah sosok penyerang baru yang akan diboyong Patrick Kluivert? Ya depan lah, striker orang back tengah kanan kiri udah banyak, masa nambah lagi? Ya depan. Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.